Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita awali perjumpaan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar, sering mungkin setiap tahun juga mendengar, namun kita akan memperdalam lebih jauh lagi tentang apa itu zakat fitrah dan ketentuannya seperti apa. Baik, terlebih dahulu kita pahami dulu zakat itu apa. Ya, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau muzaki bahasanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nanti ada syarat tertentu dalam zakat, tidak sembarangan. Baik. Dalam pembagiannya, zakat itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, nanti kita ketahui apa zakat fitrah, apa zakat mal, gitu ya. Dan sekarang kita akan fokus ke zakat fitrah dulu. Nah, sekarang pengertian dan hukumnya apa zakat fitrah? Oke, pengertiannya dulu deh. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan atau dikeluarkan oleh setiap muslim. Kapan mengeluarkannya? Sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Jadi jangan sampai kelewatan Idul Fitri. Setiap muslim ya, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir pun wajib. Nah, atau manusia yang merdeka atau hamba sahaya. Ini kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya. Kita semua merdeka alhamdulillah. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mengalami hidup di dua masa atau 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sekali lagi, zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mengalami hidup di 2 masa, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Apabila seseorang tidak mengalami bulan Ramadan, hanya mengalami Syawalnya saja, misalkan seorang ibu hamil melahirkannya itu malam takbiran, berarti bayi lahir tidak mengalami bulan Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib di zakat fitrah ini. Atau sebaliknya, ada seseorang yang puasa dari awal bulan Ramadan, tapi tanggal 30 Ramadan dia meninggal, berarti dia tidak mengalami bulan Syawal. Maka orang yang walaupun sudah puasa di bulan Ramadan tapi tidak mengalami bulan Syawal, tidak wajib zakat fitrah. Jadi wajib zakat fitrah itu ketika kita melewati 2 masa. Kita bulan Ramadan mengalami walaupun sebentar, dan mengalami bulan Syawal. Bulan Syawal itu dimulai dari malam takbiran ya. Nah, itu hukum wajib zakat fitrah. Jadi harus mengalami hidup di 2 masa, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Baik. Arti kata dari zakat itu sendiri adalah menyucikan. Zakat itu menyucikan ya. Jadi tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk menyucikan jiwa masing-masing muslim ya, dari mulai bayi sampai yang sudah tua. Yang pasti selama dia masih muslim dan mengalami hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Sekarang kita lanjut ke jenis barangnya, jenis zakat fitrahnya apa sih, gitu kan? Karena ini nanti akan ada perbedaan. Ada yang berupa uang, ada yang berupa beras. Oke, kita ke awal dulu. Jenis barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok. Ingat,
bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat setempat. Misalkan beras, gandum, atau kurma, atau mungkin yang lainnya. Sekali lagi, barang yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah itu berbeda-beda setiap daerahnya. Tergantung makanan pokok kehidupan sehari-harinya. Apa? Misalkan kalau di Indonesia itu kan makannya nasi. Berarti bahannya beras. Berarti zakat fitrahnya berupa beras. Beda misalkan kalau di Arab yang makan sehari-harinya dengan gandum, maka nanti zakat fitrahnya dengan gandum. Atau bahkan mungkin makan sehari-harinya itu dengan kurma, maka wajib zakat fitrahnya dengan kurma. Ya. Nah, karena kita di Indonesia, maka wajib dikeluarkannya itu berupa beras. Berapa banyak mengeluarkannya? Ukuran awalnya 1 sok per jiwa. Ya, jadi satu orang itu harus mengeluarkan 1 sok. Nah, 1 sok itu berapa sih ukurannya, gitu kan? Kalau diukur ke dalam kilo atau liter, nah, sebagian menyebutkan 2,5 kg sampai 2,8. Atau kalau diukur ke liter sekitar 3,5 liter. Oke, kita ambil 2,5 deh. Jadi satu orang wajib mengeluarkan 2,5 kg beras untuk zakat fitrah. Ada pertanyaan, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, bukan beras? Tadi kan di awal zakat fitrah itu berupa makanan pokok, berarti kita beras dong. Nah, ada pertanyaan, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, tidak berupa beras? Nah, sebagian ulama ilmu fikih ada yang membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang dengan syarat seharga makanan pokoknya. Misalkan, tadi kita sepakati dulu, kita ketahui dulu bahwa satu orang itu kalau mengeluarkan beras dengan kilogram adalah 2,5 kilogram. Berarti kita harus tahu harga beras per kilogramnya. Contoh, jika harga beras 10.000, anggaplah 10.000 biar bulat ya. Maka zakat yang harus ditunaikan per jiwa adalah 2,5 kilo dikali 10.000. Berapa? 25.000. Nah, jadi per jiwa itu jatuhnya 25.000. Nah, mengeluarkan zakat fitrah ini kewajiban siapa? Mengeluarkan zakat fitrah kewajiban orang yang menanggung biaya nafkah hidup di keluarga. Siapa yang membiayai nafkah hidup di keluarga? Ayah. Atau misalkan belum ada anak berarti suami. Atau orang yang menggantikannya. Bisa jadi pamannya, bisa jadi neneknya, tergantung yang bertanggung jawab sehari-hari menafkahinya. Siapa itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kita tuh nggak usah mengeluarkan uang sendiri, nanti ada ayah yang mengeluarkannya. Atau kalau sama nenek sama kakek berarti kakek atau nenek yang membayarkan. Kita bedah kasus dulu, ya. Contoh kasus pertama, Pak Abdul mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Tinggal juga bersama mereka itu ibunya Pak Abdul. Nah, jika saatnya Ramadan tiba, berapa kilogram beras yang harus Pak Abdul keluarkan untuk zakat fitrah? Kita cari tahu dulu jumlah anggota keluarga berapa. Karena Pak Abdul 1, kedua istri, dan tambah 2 anak 4. Tambah 1 lagi ibunya Pak Abdul, berarti 5 orang kan. Nah, kita ketahui dulu, 1 jiwa dikeluarkan 2,5 kg beras. Nah, karena anggota keluarganya berjumlah 5 orang, maka Pak Abdul harus mengeluarkan beras sebanyak 12,5 kg atau 5 kali 2,5 kg. Itu untuk kasus pertama. Sekarang kasus kedua. Pak Hanif mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Jika saatnya Ramadan tiba, berapa yang harus Pak Hanif keluarkan untuk zakat fitrah jika Pak Hanif ingin membayar zakat dalam bentuk uang? Nah, sepakati dulu, misalkan di lingkungan Pak Hanif itu 1 kg berasnya 10.000. Oke, kita kalikan dulu. 1 jiwa dikeluarkan 2,5 kg beras kan? Kita kalikan dulu. 2,5 kg kali 10.000. Berapa? 25.000 per jiwanya. Maka karena 6 orang,
6 kali 25.000 yaitu 150.000 rupiah. Kita lanjut sekarang ke waktu pelaksanaan zakat fitrah. Kapan? Nah, untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah dibagi dua. Ada waktu wajib dan nanti ada waktu boleh, ya, mubah. Waktu wajib kapan? Nah, seseorang itu wajib zakat fitrah apabila pertama tadi kan pada saat terbenamnya matahari bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Misalkan si A belum membayar zakat pas akhir Ramadan. Maka ketika dia masuk malam takbiran itu kan diawali dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, ketika seseorang belum membayar zakat, maka ketika tiba malam takbiran, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia mempunyai kelebihan dari hartanya. Nah, jika zakat fitrahnya ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, hukumnya tidak sah untuk zakat fitrah dan akan menjadi sedekah biasa. Jadi jangan sampai kelewat sholat Idul Fitri. Nah, waktu yang kedua adalah waktu mubah atau waktu diperbolehkan. Kapan? Yaitu semenjak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Misal gini, kita belum malam takbiran, belum selesai bulan Ramadan, kita sudah dibayarkan zakat fitrahnya oleh ayah kita misalkan. Boleh nggak? Boleh, karena dari tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh zakat fitrah. Sudah boleh tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30 boleh. Tapi belum wajib hukumnya karena kewajiban zakat fitrah itu tiba ketika kita sudah melewati malam takbiran. Nah, namun kebanyakan di kita menunaikan zakat fitrah itu di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya 3 hari menjelang, biasanya 7, 28 dibagikan sebelum Idul Fitri. Nggak apa-apa seperti itu karena sudah diperbolehkan. Itu tadi tentang waktunya. Sekarang karena zakat fitrah itu dari satu orang ke orang yang lain, ada yang menerimanya. Nah, bagaimana cara penyaluran zakat fitrahnya? Nah, berikut beberapa cara dalam menyalurkan zakat fitrah. Yang pertama, bisa membayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Langsung kepada mustahiknya, ya. Bisa, misalkan tetangga kita ada fakir miskin, tetangga kita ada gorimin, boleh langsung dibayarkan. Nanti kita akan bahas ke depan 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ya. Itu yang pertama, langsung kepada yang berhak menerima. Yang kedua, menyalurkan zakat melalui pengelola zakat fitrah atau amil zakat. Biasanya ini ada di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga penyalur zakat lainnya seperti rumah zakat. Terus kalau di instansi-instansi banyak lagi, Bazenas, ya boleh. Biasanya sih kalau di sekitar kita itu langsung ke masjid, nitip ke amil zakat di masjid, boleh. Jadi boleh langsung, boleh dititipin ke pengelola. Yang pasti kita pastikan zakat fitrah kita sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan ini bisa membuka khasanah keilmuan kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan nanti masuk ke zakat mal di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.